Teman-teman semuanya, halo, secis dulu semuanya. Kita berada di Penglipuran kali ini. Oke, kali ini kita akan membuat tugas dari Bu Devi ya, yaitu vlog apa namanya? Oke, bahasa Indonesia guys. Tunggu keseruan kami di sini bersama kelompok 1 Bahasa Indo. Oke, secis dulu teman-teman semuanya. Oke, ini adalah perkenalan awal dari kita. Kita lihat dulu. Desa Adat Penglipuran di Bangli, Bali dikenal luas sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Ah, kenapa ya? Halo teman-teman semuanya, jadi saya sudah sampai di Desa Penglipuran Bangli. Bertemu lagi bersama saya Pasa di sini. Di sini kita sudah sampai di Desa Penglipuran Bangli. Sangat asri sekali karena di sini adalah desa nomor 2 terbersih di dunia, nomor 2 tahun 2017. Jangan berlama-lama kita di sini. Mari kita masuk bersama-sama dan bertemu dengan rekan-rekan kita di sana. Kita akan ke sana lagi untuk melihat keseruan kita bersama rekan-rekan kita di sana. Sini sangat ramai sekali dan warganya di sini ramah-ramah sekali teman-teman. Dan saya vlog di sini untuk mengerjakan tugas dari Bu Devi sepertinya. Oke, kita bertemu lagi dengan rekan-rekan kita nanti di sana dan ikuti keseruan kita tetap di sini. Jadi tata ruang di desa ini pakai konsep Trimandala, yang artinya desa Penglipuran ini dibagi menjadi 3, yaitu ada Utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala. Nah, yang pertama kita udah ada di Utama Mandala, yang letaknya itu di bagian utara desa. Di sana ada pura penataran dan pura-pura lainnya. Karena dianggap area paling suci, area ini selalu bersih, rapi, dan teratur. Tanaman juga dirawat rutin. Warga percaya menjaga kebersihan di Utama Mandala sama saja menjaga hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, sekarang kita sudah berada di area tengah desa, disebut sebagai Madya Mandala. Di sini sebagai tempat pusat kehidupan warga Penglipuran dan rumah-rumah menjadi rapi di sepanjang jalan utama. Di sini kelihatan banget kesadaran kolektif warga tentang menjaga kebersihan. Tiap hari mereka nyapu halaman, pisahin sampah organik buat kompos, dan sampah plastiknya dikumpulin ke tempat khusus. Uniknya juga, kendaraan bermotor dilarang masuk ke jalan utama. Jadi jalanan tetap bersih, udara segar, dan vibe-nya tenang banget. Oh iya, rumah-rumahnya juga bentuknya seragam, jadi makin rapi dan keren dilihat. Selain itu, di beberapa rumah warga juga ada penyewaan pakaian adat Bali. Seperti untuk perempuan ada kebaya, kamen, dan selendang. Sedangkan untuk laki-laki ada udang dan kamen. Jadi pengunjung bisa sekalian ngerasain pengalaman pakai busana tradisional Bali. Bahkan gak cuma itu, di rumah-rumah warga juga ada yang jual makanan dan minuman dengan harga yang masih terjangkau. Dijamin kalau jalan-jalan ke sini gak bakal kelaparan deh. Dan bagian terakhir di Trimandala adalah Nista Mandala. Nah, ini tuh zona khusus untuk pemakaman warga yang ada di selatan desa. Walaupun tempatnya buat keperluan kematian, tapi suasananya nggak seram sama sekali loh. Malahan rapi, bersih, dan tetap terjaga kesuciannya. Jadi, kita bisa lihat sendiri kalau di sini kebersihannya tuh nggak nanggung-nanggung atau cuma dijaga di rumah atau di pura aja, tapi sampai ke area pemakamannya. Teman, biar makin afdol sekarang kita cari wisatawan untuk diketahui pendapatnya. Kita sudah bersama Bli.
Bagaimana pendapatnya, Bli? Oh iya, Ya. salam kenal, nama Ya. saya Reza dari Surabaya. Iya, ini salah satu desa yang ada di Bali ya, namanya Desa Panglipuran. Kalau di dunia ini disebut desa terbersih nomor 3 katanya ya, nomor 3 di dunia. Kalau menurut saya sih benar-benar bersih. Bisa dilihat dari semua pemandangannya dan semua tata letaknya emang terlihat sangat natural, alami dan benar-benar bersih lah menurut saya. Nggak ada sampah-sampah yang berserakan. Menurut Bang Reza, apakah ini wajib dikunjungi atau enggak itu desa ini? Menurut saya sangat wajib dikunjungi ya, apalagi kalau para wisatawan mau datang ke Bali, wajib ke Panglipuran. Ya. Di desa ini juga nggak pernah banjir loh Bapak Ibu, karena salah satu desa terbersih itu. Mereka menjaga sekali saluran-saluran airnya, jadi mereka nggak pernah banjir. Iya, terima kasih Bang Reza, mohon maaf waktunya. Jadi itulah wawancara dari salah satu wisatawan yang berada di Desa Panglipuran. Untuk sekarang kita let's go untuk mencari tempat selanjutnya. Hey bro, I'm with Tim. Okay, this is from Tim from Germany. Germany. Okay, come from Germany. Okay, Tim still in Bali for 2 weeks and go to Lombok. Okay. Yes, Yeah. exactly. Exactly. Okay, Tim. That's good to meet you. So nice to meet you as well. Yeah. My name is Pasak, by the way. Posak? Yeah, Pasak, by the way. Pasak. Yeah, Okay. Pasak. Yeah. And Nice you to can meet you, call Pasak. Jimmy. Yeah, nice to meet you. Pleasure. Yes. You try loloh chom-chom? What's that? Loloh chom-chom. It's a traditional. That's drink. what you suggested. Yeah. No. Oke guys, tadi karena kita sudah mendengar opini dari Pasak, dari wisatawan, mari kita mewawancarai warga lokal bagaimana cara menjaga kebersihan di Desa Panglipuran ini. Mari kita cari wisatawan lokalnya teman-teman. Sukses tuh mau wawancara sedikit, boleh? Boleh, wawancara apa? Mau nanya-nanya ini. Tapi kakak bukan asli sini, kakak jawab semampunya ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi perkenalan diri dulu, atas nama? Kadek. Oh, Kak Kade. Jadi di sini saya sudah bersama Kak Kade. Jadi saya mau nanya, gimana sih cara warga di sini untuk menjaga kebersihan di Desa Panglipuran agar Ini tetap udah ditetapin jadi salah satu desa terbersih di dunia. Jadi semua orang yang tinggal dan ada di lingkungan ini wajib menjaga kebersihan. Itu aja sih, emang udah wajib. contohnya itu kayak gimana Bu? Nyapu mungkin 3 kali sehari, apalagi tamu rame. Setiap ada sampah harus dibersihin. Sama ingetin tamu biar nggak, contoh paling kecil, buang puntung rokok sembarangan. Terima kasih Mbak. Iya. Jadi itu dari hasil wawancara saya, bagaimana cara tetap menjaga kebersihan di Desa Panglipuran. Nah, ternyata benar aja ya dari cerita wisatawan maupun warga lokal kalau kebersihan di Desa Panglipuran ini nyata adanya. Makanya nggak heran kalau desa ini mendapat banyak sekali penghargaan keren. Tahun 2023 aja, Desa Panglipuran dinobatkan sebagai Best Tourism Village oleh UNWTO di Uzbekistan. Terus juga masuk daftar Top 100 Sustainable Destination versi Green Destination Foundation pada tahun 2016 loh. Dan pernah dapat penghargaan lingkungan tertinggi di Indonesia yaitu Kalpataru. Bahkan beberapa media internasional sering nyebutin kalau desa ini termasuk 3 desa terbersih di dunia, berdampingan dengan Maulinong di India dan Giethoorn di Belanda. Itulah keseruan kami di Desa Adat Panglipuran, teman-teman. Tunggu kami untuk episode selanjutnya. Kita akan pergi sekarang ke hutan bambu. Dadah, teman-teman. Nah, sekarang kita udah ada di salah satu ikonik di Desa Panglipuran, yaitu hutan bambu. Nah, kalian tahu nggak sih? Desa ini luasnya sekitar 112 hektar dan hampir setengahnya berupa hutan bambu. Keren banget kan? Nah, warga percaya kalau hutan bambu ini bisa melindungi desa. Jadi, bambunya nggak boleh ditebang sembarangan dan bahkan cuma boleh dipakai untuk upacara keagamaan ataupun kalau udah dapat izin dari tetua desa.
Bahkan selain alamnya, budaya masyarakat juga jadi daya tarik wisatawan. Warga di sini yang memang mayoritas beragama Hindu Bali terbiasa hidup selaras dengan alam dan makhluk hidup lain seperti hewan. Kesadaran itulah yang bikin masyarakat Penglipuran konsisten menjaga kebersihan, menata lingkungan, dan mempertahankan tradisi leluhur. Udah gak heran kalau desa ini berhasil mendapatkan banyak penghargaan. Wisatawan yang datang ke sini bukan cuma bisa menikmati pemandangan indah dan udara sejuk, tapi juga merasakan langsung kearifan lokal masyarakat Bali yang masih terjaga dengan baik sampai sekarang. Coba, ayo masuk. Nah, jadi bisa dilihat kita sudah berada di salah satu rumah tradisional yang ada di Desa Penglipuran. Bisa dilihat sendiri, rumah-rumah di Desa Penglipuran ini masih banyak yang mempertahankan untuk menggunakan material bangunan alami seperti bambu. Uniknya, penggunaan bambu ini bukan sekedar pilihan, tapi sudah menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun dari leluhur mereka. Di dalam rumah bambu ini ternyata udah dilengkapi dengan kasur dan perapian. Nuansa tradisionalnya kerasa banget ya, apalagi dipadukan sama lingkungan yang bersih dan asri. Tradisi menjaga lingkungan udah turun-temurun diajarin oleh nenek moyang. Setiap pagi dan sore hari, warga di Desa Penglipuran bakal gotong royong membersihkan desa dari sampah. Bahkan, di sini juga disediakan tempat sampah organik maupun non-organik. Selain soal kebersihan, Desa Penglipuran juga punya aturan adat yang unik loh, yaitu larangan poligami. Bagi warga yang melanggar, sanksi adat berupa pengasingan diberlakukan di sebuah area yang namanya Karang Memadu. Karang yang artinya lahan, sementara memadu artinya berpoligami. Di tempat ini, warga yang melanggar aturan gak diperkenankan ikut upacara adat, gak boleh ngelewatin area suci, dan bahkan mereka dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Menariknya, sampai sekarang, Karang Memadu tetap kosong. Hal ini jadi bukti kepatuhan masyarakat terhadap adat, sekaligus penghargaan terhadap martabat perempuan. Gak cuma Karang Memadu, di area selatan desa juga ada makam pahlawan sebagai bentuk penghormatan buat mereka yang gugur memperjuangkan bangsa. Kehadiran makam ini menunjukkan bahwa selain menjaga kebersihan dan tradisi, warga Penglipuran juga tetap menaruh hormat pada sejarah perjuangan bangsa. Sangat mengesankan ya, melihat langsung gimana warga Desa Penglipuran punya kesadaran yang tinggi buat nyayangin bumi. Dari cara mereka mengelola sampah sampai aturan adatnya, semuanya bikin desa ini pantas jadi contoh buat daerah lain. Sebagai warga Bangli sendiri, pastinya kami dan kita bangga banget punya desa kayak Desa Penglipuran yang bisa menjadi inspirasi bahkan sampai ke dunia internasional melalui banyaknya penghargaan yang sudah diraih.